Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam kuliah Matematika Ekonomi di STI Stekom ya. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti ya mahasiswi jurusan akuntansi STI Stekom dalam mengikuti mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mahasiswa-mahasiswi untuk selalu absensi di akad maupun nanti memberikan komen di YouTube ya. Saya juga selalu mengingatkan kepada mahasiswa-mahasiswi, rekan-rekan mahasiswa ya, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, untuk mencegah kita tertular oleh virus COVID-19 karena sekarang baru ada varian baru yang lebih mudah menular ya. Jadi kita selalu menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan ya. Yaitu 5M ya, di menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas ya, apa luar ya, dan lain sebagainya, banyak ya aturan-aturan. Itu untuk awalnya ya. Oke, permulaan pada hari ini kita akan membahas tentang materi sistem bilangan ya. Mungkin pertemuan ketiga ya, kita akan membahas tentang sistem bilangan. Untuk pertemuan ini kita akan tentang secara umumnya aja ya, yang masuk sistem bilangan. Jadi gunanya bilangan itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus bisa mengenal angka-angka ya, nanti baik dalam nanti operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, kita harus bisa mengenal dan melaksanakan atau mengaplikasikan ya nanti tentang bilangan-bilangan ya, karena dalam mana bilangan itu atau angka itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk menghitung jumlah, menghitung hari, menghitung dan sebagainya. Itu sangat penting, jadi kita harus selalu bisa mengenal bilangan dengan baik. Jadi kita mulai aja untuk perkara ini, kita tentang sistem bilangan. Yang pertama kita akan bahas tentang pembagian jenis bilangan. Itu bilangan, ada bilangan nyata dan bilangan khayal. Kalau bilangan nyata itu bilangan yang nyata adanya ya, seperti angka 1, 2, 3, 5, minus 1, minus 2 itu bilangan nyata ya, bilangan yang bisa dinampak ya. Kalau bilangan khayal itu bilangan yang tidak bisa diketahui hasilnya, namanya ada pembagian ya. Namanya 9 bagi 0. Artinya tidak ada hasilnya. Atau ada bilangan yang mempunyai akar dari minus 2 plus 2. Atau minus 2 kali 2. Kalau perkalian yang ada unsur plus minusnya dua-duanya ya, itu bukan termasuk bilangan khayal. Nanti kalau yang pakai plus
Minus itu biasanya dinamakan dengan bilangan kompleks. Itu biasanya dibicarakan oleh orang-orang yang membahas tentang apa ya namanya, yang teknik-teknik. Jadi bilangan khayal itu nanti kita tidak bahas ya, kita bahas tentang bilangan nyata. Terus bilangan nyata itu ada dua, irasional dan rasional. Jadi irasional itu yang hasil pembagiannya itu panjang, namanya 1/9, nanti kan hasilnya kan 0,9 berapa ya, 1,1 sampai 1, 2, 3 itu panjang banget. Jadi yang tidak bisa dibulatkan itu yang dimaksudkan bilangan irasional. Yang kedua, bilangan rasional itu bilangan yang hasilnya bisa ditulis dengan singkat ya, jadi nggak terlalu panjang. Terus bilangan rasional itu ada dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi bilangan bulat nanti bisa kita bahas nih ya, kita bahas. Itu bilangan nyata adalah bilangan yang mengandung sifat tegas, baik positif maupun negatif, dan tidak keduanya. Kalau tidak keduanya berarti bisa nol ya. Jadi bilangan nol itu bilangan termasuk bilangan nyata. Terus yang kedua dengan bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat dari suatu bilangan negatif. Namanya akar dari -2, kita tidak akan mendapatkan hasil ya. Terus bisa bilangan khayal yang mengandung dua sifat sekaligus, ada unsur plus dan negatif. Yaitu dalam satu bilangan itu ada unsur plus negatifnya. Itu disebut bilangan kompleks, termasuk bilangan khayal. Yang dulu selanjutnya bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat, pecahan dengan definisi terbatas atau desimal berulang. Itu bilangan yang bisa dibagi ya, dan ada hasilnya. Baik itu bisa berbentuk bilangan bulat atau berbentuk bilangan pecahan atau desimal. Selanjutnya bilangan irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan, hasilnya bisa berupa pecahan atau desimal, tidak terbatas ya, dan tidak berulang, termasuk bilangan mu dan epsilon itu ada nilainya, karena palingnya 1,3333 berapa, ada epsilon ada nanti. Soalnya bilangan bulat. Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat ya, termasuk 0 juga. Jadi biasanya termasuk bilangan bulat itu contohnya 2/4 itu hasilnya 2. 10/5 hasilnya 2. Harus berbentuk angka bulat ya, bukan pecahan. Yang disebut dengan bilangan pecahan adalah hasil bagi yang hasilnya tidak bulat. Contohnya 1/4, kan nggak bisa kan, hasilnya nggak bulat kan, contoh 2/3 dan seterusnya. Contoh bilangan, contoh-contohnya kita baik, contohnya termasuk yang bilangan nyata itu ya 2, -2, 1, 1, -1, 1, 0, dari itu termasuk bilangan nyata ya. Terus bilangan khayal contohnya ini. Terus ini pangkat ya, minus pangkat atau akar dari minus, yang termasuk bilangan kompleks ya. Terus bilangan rasional itu contohnya 0, ini bisa di pendek ya, hasilnya desimalnya pendek, bisa maksudnya bisa di apa, ada batasnya, malah umpamanya mungkin sampai 7 sampai
3, yang penting dia sudah mentok. Ini terakhir ya. Kalau ini kan, kalau bilang rasional kan, ini hasilnya ini 9, 9, ini 9, 9, 9, dan seterusnya. Enggak sampai mentok kayak ini. Kalau ini kan mentok. Kami ada 3 di belakang koma atau 4 di belakang koma. Kalau yang rasional itu lebih banyak ya, jadi enggak ada habis-habisnya. Sehingga mungkin bilangan kita. Terus kita akan membagi dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ada 3 ya. Dalam bilangan bulat positif, bilangan bulat positif tadi mulai dari 0 sampai tak terhingga ya, 0, 1, 2. Nah, itu dibagi 3 ya. Ada 3 bilangan, itu bilangan asli, yaitu semua bilangan positif tidak termasuk 0, jadi dia bilangan yang ada bentuknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, umpamanya 1 orang, 2 orang, itu kan ada orangnya. Kalau 0 orang kan berarti tidak ada lagi. Jadi itu bukan dinamakan dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu mulainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai terhingga. Yang kedua, bilangan cacah. Itu semua bilangan positif termasuk 0. Jadi bilangan cacah itu termasuk 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bilangan prima. Itu bilangan asli. Jadi dia bilangan asli ya, tidak nolnya tidak termasuk. Jadi mulai dari 1, tapi bilangan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Itu masuk bilangan prima. Jadi dia tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya, tapi bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ini termasuk bilangan prima itu contohnya ini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi 15 kan termasuk bukan bilangan prima karena bisa dibagi 5, bisa bagi 3. Ini termasuk bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan perbandingan antar bilangan. Sifat-sifat hubungan antar bilangan contohnya ya, jika A lebih kecil dari B, maka A minus A lebih besar daripada minus B. Jadi jika contohnya ya, umpamanya A 3, B 4, maka A lebih kecil daripada B. Tapi kalau minus A minus 4, minus 3 ya, minus 4, maka akan terjadi sebaliknya, karena minus 3 lebih besar daripada minus 4. Jadi intinya jika A lebih kecil daripada B, maka untuk bentuk minus jadi A minus A lebih besar daripada minus B. Dan sebaliknya. Yang kedua, jika A lebih kecil daripada B dan X lebih besar daripada 0, jadi 1 dan seterusnya, maka X kali A lebih kecil daripada X kali B. Jadi umpamanya A1, B2, jika X-nya cuma 1, maka X kali A sama dengan 1 lebih kecil daripada 1. Atau sebaliknya, nanti kalau ini yang ketiga, jika A minus B dan X lebih kecil daripada 0, jadi X-nya minus ya, maka XA akan lebih besar daripada kali XB. Jadi A-nya 3, B-nya 4, dan X-nya lebih kecil dari 0 berarti minus, jadi hasilnya akan
menjadi X kali A lebih besar daripada X kali B, jadi namanya minus. Hanya X-nya minus 1, A-nya minus 3, jadi hasilnya hanya 5 ya. A-nya 3 berarti minus 1 kali 3 minus 3, B-nya 1 kali B minus B-nya 4, jadi minus 4, jadi lebih kecil daripada minus 3. Yang keempat, jika A lebih besar lebih kecil daripada B dan C lebih kecil daripada C, maka A plus C lebih kecil daripada B plus C. Terus sebaliknya, ini kan penting nih, ada yang selalu kita perhatikan ini ya, lebih besar atau lebih kecil, plus minusnya. Itu ya dengan hubungan antar bilangan ya. Sekarang kita membahas tentang operasi bilangan. Operasi bilangan itu bernama kaidah komutatif. Kaidah komutatif adalah penambahan ya. Biasanya kalau untuk kaidah komutatif dipakai yang untuk penambahan dan perkalian. Jadi kalau A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A, sama A 2, B-nya 1, 2 plus 1, 3, atau 1 plus 2, jadi 3. Ini berdasarkan sama. Yang kedua, kaidah asosiatif. Kalau kaidah asosiatif itu A plus B, dalam kurung ya, dalam kurung A plus B, kurung tutup, plus C. Akan sama dengan A plus dalam kurung buka B plus C, kurung tutup. Itu sama aja. Atau perkaliannya A dalam kurung buka A kali B, kurung tutup, kali C. Nanti hasilnya akan sama dengan A kali kurung buka B kali C kurung tutup. Terus yang ketiga, kaidah pembatalan. Artinya jika A plus B minus B plus C. Ini kan C-nya kan hilang kan. Ini kan C minus C, jadi 0, maka hasilnya A plus B. Atau A kali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. Nah, hasilnya dicoret aja. Selanjutnya, kaidah distributif. A kali dalam kurung B plus C, hasilnya akan sama dengan A kali B plus A kali C. Beda dengan perkalian ya, namanya A kali B kali C. Itu bisa dipakai itu ya. Selanjutnya kaidah unsur penyama. Jadi A plus minus 0 atau sama dengan A, karena plus 0 tetap A, minus 0 tetap A, atau A kali 1 tetap A. Jadi penyamanya, unsur penyamanya itu kalau plus minus itu 0, kalau pembagian atau perkalian itu angka 1 hasil tetap sama. Beda kebalikan, A dibagi per A, hasilnya 1. Itu untuk tadi kaidah ya, kaidah bilangan. Sekarang tentang operasi tanda. Jadi operasi tanda itu ada operasi penjumlahan ya. Sama plus hasilnya akan plus. Terus minus hasilnya akan plus 3. Hasilnya akan minus ya, minus C ya.
minus tambah minus itu kan hasilnya minus, tapi minus, jadi penjumlahan tapi bentuknya minus B, atau A minus B ya, hasilnya akan C jika A lebih besar daripada B, atau A minus B hasilnya akan minus C jika A lebih gede daripada B, atau sebaliknya ya. Untuk operasi penjumlahan, selanjutnya operasi pengurangan. A minus B hasilnya akan plus jika A besar daripada B. Terus A minus B hasilnya akan positif, hasilnya akan negatif jika A lebih kecil daripada B. Terus ini A minus B minus. Jadi minus kali minus hasilnya akan positif kan. Jadi minus A plus B. Jadi akan positif jika B-nya lebih besar daripada A. Terus minus A minus B hasilnya akan minus C jika A lebih besar daripada B. Atau ini A minus B, yang plus plus yang tadi saya katakan. Ini untuk operasi pengurangan. Sekarang untuk operasi perkalian. A kali B akan positif. A kali minus B hasilnya akan negatif. Minus A kali minus B hasilnya akan positif. Minus A kali plus B hasilnya akan minus. Jadi yang perlu kita perhatikan ya ini ya, minus kali minus itu hasilnya akan positif ya. Kalau lainnya ya tergantung, kalau minus kali plus hasilnya tetap minus. Terus untuk pembagian, positif bagi positif hasilnya juga positif, minus bagi minus hasilnya juga positif ya. Positif bagi minus hasilnya akan minus, terus minus bagi positif hasilnya juga akan minus. Itu operasi pembagian ya. Selanjutnya tentang operasi bilangan pecahan. Ini yang agak rumit ya. Jadi bilangan bulat kan tidak begitu susah ya. Sekarang kita tentang operasi bilangan pecahan. Berdasarkan cara penulisannya itu berdasarkan dua ya. Sekarang pecahan itu ada dua penulisan ya, pecahan biasa, contohnya 2/4, kemudian 2/4. Terus pecahan desimal 0,75 itu masuk pecahan desimal. 0,9, 0,7 itu desimal. 2/7, 2/5 itu masuk dalam pecahan biasa. Dalam pecahan itu ada dua suku ya. Itu suku berbagi atau numerator. Itu suku yang atas ya, dari 2/4 berarti suku berbagi atau numeratornya di angka 2. Lalu yang kedua suku pembagi atau denominator. Itu berarti kalau ini 2/4 berarti denominatornya di angka 4. Itu untuk bentuk ini berdasarkan nilai mutoknya ya, sukunya pecahan dapat dibagi menjadi 3 ya, pecahan layak, angka depan, koma, selalu 0. Jadi umpamanya pakai desimal ya, pecahan layak itu biasanya depannya ada angka 0 ya, 0,1, 0,5, 0,0007 itu termasuk pecahan layak. Terus yang kedua pecahan tak layak itu pecahan yang angka depan komanya itu bukan 0 tapi
angka bulat lainnya, seperti 1 atau minus 1, 2, 3, 4. Pokoknya yang tidak sama dengan 0 itu pecahan yang tak layak. Yang ketiga, pecahan kompleks. Itu pecahan yang di salah satu atau keduanya terdapat satu atau dua pecahan atau lebih. Jadi kompleks itu berarti umpamanya ada pecahan, nanti salah satu tadi ada pecahan lagi dalam satu. Umpamanya di numeratornya nanti ada angka bulat dan dikalikan angka pecahan. Jadi numerator sama, gitu, yang dimaksud pecahan kompleks. Jadi kita harus mencari lagi matanya. Terus cara mengolah mengerjakan suatu operasi bilangan pecahan itu pertama dengan operasi pemadanan ya. Dimana kita mau menyamakan ya pemadanan memperbesar pecahan. Pertama bisa namanya contohnya A dibagi B bisa dijadikan A kali C dibagi B kali C. Kalau memperbesar kita dikalikan dengan angkanya. Ini dikalikan 2, ini juga angka 2 ya. Saya dengan memperbesar pecahan, namanya setengah, 1/2 pemadannya pokoknya dikalikan C-nya 2, jadi 2/4. Untuk memperkecil pecahan tinggal ini aja, A bagi B bisa dibagi menjadi A bagi C bagi B per C, jadi namanya 2/4 diperkecil menjadi yang bisa membagi keduanya umpamanya 2 dan 4 berarti 2 bisa membagi keduanya, jadi 2 bagi 2 1, terus 4 bagi 2 2, jadi artinya setengah. Itu yang dinamakan membagi kecil. Salah satu catatannya ya, pembesaran bersifat tak terbatas. Untuk pembesaran ya sifatnya itu tidak terbatas. Itu perkalinya bisa kali 2, kali 5, kali 6 dan seterusnya. Kalau pengecilan itu bersifat terbatas, namanya sampai tidak bisa terbagi lagi. Namanya 2/4. Dia bisa dibaginya dengan angka 2 aja kan, yang paling besar. Jadi pembaginya yang paling besar itu berapa? Biasanya pakai yang numeratornya ya. Kalau bisa bagi namanya 3/6. Ya nanti 3 bagi 3 ya. Biasanya sebagai pembaginya biasanya A di numeratornya ya. Kalau bisa untuk membagi semuanya. Kalau enggak ya dicarikan yang bisa disamakan. Itu catatannya ya. Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan tentang bilangan pecahan ya. Cara penjumlahan ataupun pengurangan dua buah pecahan adalah harus memiliki denominator yang sejenis. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu pembaginya atau denominatornya harus disamakan dulu baru bisa dikerjakan ya. Contohnya 5/6 plus 3/4. Nanti hasilnya apa? Ini kan langsung dijumlahkan kan nggak bisa. Kita samakan dulu membaginya 6 dan 4. Jadi kita kalikan dulu yang bisa dibagi 6 dan 4 apa? 8 nggak bisa, berarti 12 kan ya. Jadi
tinggal umpamanya 12 bagi 6 kali berarti kan 2, berarti 2 nya dikalikan 5, jadi 10 per 12. Terus 4, 12 bagi 4 berarti 3 kali 3 kali 3 9, jadi nanti hasilnya 10 per 12 tambah 9 per 12, nanti hasilnya akan 19 per 12. Itu untuk penjumlahan. Untuk penguraian sama aja. Contohnya ini ya, 5 dikurangin, ini tinggal disamakan aja, tinggal nanti hasilnya 10 per 12 dikurangi 9 per 12, nanti hasilnya per 12. Jadi caranya ini ya, cara teorinya NA plus MB. Ini bisa pakai ini, jadi N kali B yang ini di apa namanya, balik ya maksudnya, jadi NA kalikan B, jadi NB plus AB, ini kan yang sini dikalikan semuanya, kalikan B, kalau yang sini kalikan A. Nanti ini ada catatannya, penyumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan campuran dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan bulatnya dulu, kemudian menambahkan atau mengurangkan pecahannya. Ini contohnya ya. 2 kali setengah tambah 3 kali 2 per 2. Jadi ini kalikan dulu. 2 kali setengah berarti hasilnya itu untuk penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang untuk operasi perkalian. Jadi perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis ya. Berarti atau perkalian diartikan umpamanya di nominatornya kalikan nominator, di nominatornya dikalikan yang terima. Atau yang dibagi kalikan yang dibagi, yang pembagi kali pembagi. Jadi A kali X, A plus X kali B plus C. Jadi cara mengerjakannya itu tinggal A kali B dibagi X kali Y. Jadi A kali ini X kali Y. Contohnya setengah kali 25. Jadi dia 2 kali 1, ingat 2 kali 1 plus 2 kali 5, jadi 2 per 10. Itu operasi perkalian. Selanjutnya operasi pembagian. Untuk operasi pembagian dilakukan dengan 3 cara ya. Pertama, mengalihkan pecahan terbagi atau pecahan yang akan dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya A bagi B dibagi C per B, jadi dibalikkan. Jadi A-nya kali A per B kali D, ini dibalik, D bagi atau perkaliannya, D-nya di atas, D-nya sama dengan perkalian ya. D per C. Atau mengubah terlebih dahulu pecahan terbagi dan pecahan pembagi sehingga keduanya memiliki denominator bersama terkecil ya. Kemudian batalkan DBT-nya dan bagi hasil dibagi yang bisa. Contohnya 2 per 4 dibagi setengah. Kita ini kecilkan dulu, jadi 2 per 4 itu bisa kita menjadi setengah juga kan. Setengah bagi setengah hasilnya nanti 1.
Itu yang cara ketiga, mengalihkan terlebih dahulu kedua pecahan dengan titiknya ya, keluarkan atau sebenarnya masing-masing pecahan dan kemudian baru dibagi. Contohnya ini 2/4 dibagi setengah. Ini berarti kita cari dengan 2/4 dikalikan dengan 4 dulu, dibagi setengah kali dengan 4 kali 4 ini ya. Jadi hasilnya 2/2 ini hasilnya 1. Atau 2 lagi 2/4 kali ini contoh yang pembagiannya ya. Itu untuk operasi pembagian. Demikian untuk pendahuluan tentang sistem bilangan ya. Kita membahas sampai di sini dulu untuk sistem bilangan, untuk pengenalan. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang minggu depan ya tentang sistem bilangan. Nanti termasuk seperti untuk biner, oktal dan sebagainya. Nanti sistem bilangan itu ada yang biner, desimal, oktal dan sebagainya. Kita bahas minggu depan ya. Jadi untuk hari ini kita membahas sampai di sini tentang apa itu bilangan ya, tentang operasinya dan sebagainya. Jadi kita mengenal dulu, nanti minggu depan kita akan membahas yang lain. Ini ada kuis, silahkan nanti jawab ya pakai cara-cara di atas. Nanti dijawab lewat WA nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari pelajaran tadi, kita untuk bilangan itu ada jenis-jenis operasional, jenis terus sistemnya dan sebagainya. Jadi kita harus mengenal dulu ya kalau kita cara-cara sifat-sifat ya operasional dari bilangan-bilangan tersebut. Karena kalau kita tidak mengenal cara-cara sifat-sifat operasinya, kita tidak akan bisa menghitung dengan benar ya nanti di keseharian kita. Ini ada kuis, silakan nanti kerjakan, silakan untuk dicoba, kerjakan. Nanti kalau ada yang ini bisa nggak usah dikumpulkan ya, tapi untuk latihan aja. Nanti kalau nggak ada yang belum bisa mengerjakan ya silakan nanti ditanyakan lewat WA. Demikian untuk kuliah hari ini. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan menghubungi lewat WA. Belum kita tutup. Saya mengingatkan kembali untuk selalu absen ya, isi akad maupun nanti memberi komen di YouTube-nya dengan memberi komen dan subscribe-nya ya, memberikan subscribe juga, subscribe YouTube-nya ya. Saya juga mengingatkan kembali untuk selalu mahasiswa-mahasiswi untuk selalu menjaga dan menjalankan protokol kesehatan sehingga dari penularan virus COVID-19. Demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.